mereka yang akan selalu datang mengambil wilayah yang bisa di polisi saat ini ya, itu pada saat itu wilayah dalam ini. Oke, jadi mohon perhatiannya. Ini saya buka lagi ya, karena saya take video. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pagi ini kita setelah belajar ekonomi ini ada sedikit wawasan kebangsaan tentang kebinekaan global. Jadi kalau biasanya apa ya, kan di lingkungan kita itu kan banyak sekali perbedaan ya, suku, ras, agama maupun yang lainnya itu kita semua itu berbeda, maupun bentuk tubuh itu kan semuanya berbeda. Nah ini ada sedikit materi dari Kemendikbud kemarin, kemudian disuruh mengadopsikan ke kelas. Nah ini coba saya menampilkan sedikit materi, nanti bisa kalian pahami sedikit-sedikit ya. Nah ini pada topik yang pertama itu kebinekaan global dengan mengambil tema dunia yang berwarna. Maksudnya dunia yang berwarna itu kan bermacam-macam perbedaan, macam-macam keragaman dan hidup dalam satu lingkungan. Nah, di sini apa sih tujuannya kita mempelajari ini? Nah itu ini, bahwasanya kita adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Jadi meskipun kita berbeda, meskipun kita beragam, nah itu kita wajib menghargai dan wajib menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, coba kalian bayangkan apabila semua orang itu sama, semua orang itu seragam, dari bentuk tubuhnya, dari adat istiadatnya, dari bahasanya, dari kulitnya, apa yang akan terjadi bila semuanya itu sama? Menurut kalian apa? Menurut kalian gimana kalau semuanya itu sama? Bosan, gak menarik ya. Terus apa lagi mungkin yang cewek? Monoton. Nah, terus ada lagi. Nah jadi itu jawab tadi bosan, mesti bosan ya. Tiap hari melihat hal yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Apa yang mau, apa yang menarik dari itu semua? Kan tidak menarik ya. Nah, makanya dengan adanya perbedaan itu malah menjadi menarik. Misalkan saja di Solo itu terkenal dengan batiknya motifnya berbeda-beda. Kemudian juga ada adat istiadatnya berbeda dengan daerah lain, itu akan apa ya, malah menambah ketertarikan di masyarakat. Nah sejak dulu kala manusia itu bermigrasi. Namanya bermigrasi itu menempuh berpindah-pindah tempat ya, dari tempat asal menuju tempat yang baru. Itu apa? Mencari kehidupan yang lebih baik. Misalnya merantau, kerja, lainnya. Bentar, ini kok gambarnya enggak.
Nah, selama berabad-abad itu manusia dari berbagai ras itu hidup berdampingan dengan damai. Jadi misalkan kayak dulu, misalkan di sini sebelum kita merdeka banyak pedagang-pedagang dari luar negeri seperti Arab, terus Cina, Jepang dan sebagainya itu kan datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah ya dulu. Kemudian kita dijajah sama Belanda. Nah, itu semua kan juga menjadi keberagaman untuk saat ini. Nah, di sini ada sedikit permainan, sedikit pilihan buat kalian. Kalian itu tim yang mana? Yang lalu mati angkat tangan. Yang lalu menyala. Lebih banyak lampu menyala atau lampu mati? Berarti yang lampu menyala bilang sebenarnya belum ya, tapi ini saya nggak menerapkan itu sih. Nah, kemudian ini kalian tim yang mana? Ada bubur tidak jatuh. Tiket ya, satu ya. Bubur jatuh. Nah, kalau ini yang klasik ya, mungkin artis yang sekarang ada yang bilang siapa? Kalian bilang siapa? Ada yang lain? Artis, kalian ngefans artis siapa? Nah, dari pilihan itu pilihannya kan berbeda ya sekalian. Nah ini, apakah Anda merasa khawatir untuk punya pilihan yang berbeda tapi yang mayoritas? Siapa ya tadi yang banyak? Kamu ragu nggak memilih pilihan yang berbeda dari teman-teman? Enggak ya? Kemudian yang kedua, menurut Anda pilihan Anda tadi ada diskriminasi nggak? Diskriminasi tahunnya ya, kalau yang pilihan yang gitu. Nah, itulah perbedaan pilihan. Nah, ini ada beberapa berita-berita ini yang perlu Bapak sampaikan. Ini ada kekerasan gitu ya, pertanyaan seperti ini kan sebenarnya nggak perlu ya. Atau perempuan itu kan nggak boleh menjadi korban kekerasan. Perempuan juga mempunyai hak untuk tampil dengan dan menjadi pemimpin atau yang lainnya, bukan kekerasan. Nah, untuk kalian yang video
kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang tua atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya sebetulnya dari Hadramut dari Yaman. Tapi ternyata dari tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengah hanya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata DNA 10 yang dari beragam dan sesuatu yang menunjukkan kita memang bukan tidak bisa diukur hanya dengan satu asal atau satu tanah saja, ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Nah ini dari video tadi kan kita lihat Mbak Najwa Shihab. Kalau menurut kalian itu keturunan mana sih? Arab ya. Tapi setelah di DNA dia itu kaget. Keturunan dari Arabnya itu hanya 3,4% saja. Malah yang 10% itu dia keturunan Cina. Nah, jadi di sini cuma kalian itu juga ada asli daerah Indonesia. Mungkin ada yang Cina itu mungkin ada yang dari Amerika ya gitu ya. Itu ada di DNA-nya itu. Jadi bukan 100% itu asli Indonesia. Indonesia itu hanya administratifnya saja. Jadi warga negara Indonesia, tapi di dalam negara kita itu ada Vietnam, Malaysia, ada beberapa persennya ya Indonesia. Nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu berbeda dalam keyakinan atau struktural, tapi dalam hal lain kita itu sama. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa yang cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijo lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama, karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama, dari sana Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijal cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijal tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijal gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul
Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Ijal, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EIQ. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Nah, inilah sedikit wawasan pendidikan global. Jadi kalian itu apalagi sama teman sekelas yang ini jangan membedakan satu dengan yang lainnya ya. Jadi harus bekerja secara tim, bekerja tidak membeda-bedakan teman. Nah itu nanti kalian akan insya Allah menjadi orang-orang yang sukses seperti Ijal dan Ijul. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.